bebas meleh. Nek desa iku wis nyapet kabeh, di wong apik, di wong rapi. Oke, jadi aku di Patewa ini sebagai ketua Patewa. Kalau untuk yang di pentas produksinya, aku sebagai PDD atau si dokumentasi. Naskah Patewa kali ini ngambil judul Aku Ora Mateni Sopo-Sopo. Itu sebenarnya dari adaptasi beberapa berita atau kabar itu yang menyatakan bahwa kasus orang dalam gangguan jiwa di Kulon Progo itu tuh meningkat pada tahun 2024 kalau nggak salah. Sampai berapa persen gitu. Jadi kita ngambil dari beberapa berita mulai dari tahun 2024 sampai sebelum-sebelumnya. Terus ada beberapa juga kasus ODGJ itu yang beneran sama kayak yang kita ambil ini, kayak dia tuh tinggal sendiri dalam gubuk terus diasingkan. Terus beneran orang tuanya juga ada kasus-kasus yang sama kayak di pentas besok. Nah, itu sih sebenarnya dari lebih ke adaptasi dari berita-berita yang beredar di Kulon Progo tentang orang dalam gangguan jiwa. Berwajib mawon. Kenapa orang mbok teko bablas nggih tapi pelan ben pihak berwajib mawon. Jadi seperti kayak Susana Rosli itu kan ngomongin terus yo pas hotel kita harus do karena korupsi. Perkenalkan, aku Yosi Handayani. Di pentas ini aku tuh jadi seorang studi. Jadi kreatif banget. Pertama kali Patewa itu ada tim juga dari Cimada yang ngerekam perjalanan kita dari awal sampai akhir sampai besok pentas juga. Benar-benar spesial banget, dibantuin banyak-banyak teman. Kasih buat semuanya. Soalnya itu bikin enak web pementasan ini. Perkenalkan, nama saya Aditya Alfiansa. Saya di pentas produksi ini menjadi pimpinan produksi. Pentas produksi kali ini mungkin besok banyak penonton juga banyak sih kayaknya. Terus ada tari juga besok, terus ada gamelan-gamelan, pengrawit, pesan dan kesan. Pesan saya untuk teman-teman yang besok mau nonton Patewa, tetap enjoy aja. Soalnya pentas besar produksi Patewa besok sangatlah bagus, cerita-ceritanya tuh menunjukkan cerita-cerita rakyat-rakyat, itu aja sih. Anak Nurah di sini. Nah nanti setelah realisasi siswa itu si Lurah itu mau serah. Ya semua pegang dulu. Perkenalkan, nama saya Romi Sulistyo. Dalam proses ini mungkin bisa dikatakan saya sebagai teman proses dalam Patewa ini berproses untuk produksi pementasan kali ini. Alasan utama ya, mungkin karena saya sedang slow. Selain itu, tentu saja masih ada alasannya lain, yaitu adalah menghibur diri saya sendiri sebenarnya. Karena ketika berproses dengan anak-anak itu semacam ada hiburan tersendiri di tengah kesibukan yang lain tentunya. Dan selain itu juga banyak pelajaran yang bisa saya ambil ketika berproses dengan anak-anak itu, yang bisa istilahnya tidak bisa saya dapatkan dari proses-proses yang lain. Tantangan tersulit mungkin lebih seperti ini. Bagaimana sih awalnya saya bisa bertemu dengan anak-anak ini secara terpaut lumayan jauh ya umurnya ya. Terus bagaimana kita itu bisa menyatu dulu. Bagaimana sih saya bisa berteman dulu, seperti konsep di awal bahwa mencoba menjadi teman proses, bukan guru yang istilahnya mencoba yang menggurui, tapi bagaimana kita bisa belajar bareng. Dan ya tantangannya saya harus bisa menyesuaikan dengan pola pikir mereka. Anak-anak zaman sekarang yang banyak kesukaannya itu yang sedikit berbeda dengan saya yang sudah cukup lumayan ini untuk umurnya ya. Kalau keilmuannya masih tetap. Harapan saya untuk anak-anak yang terlibat ini sih bagaimana mereka itu bisa menerapkan apa yang mereka dapat dalam proses ini tuh di kehidupan mereka. Misal saja tentang percaya diri, tentang berani bicara di depan umum, tentang bagaimana mereka bisa memahami antar sesama, bagaimana mereka bisa memanusiakan manusia, dan istilahnya mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik, baik di bidang apapun itu.
Nama saya Arif Budiman Nur. Di sini saya sebagai pendamping Patewa sebagai komunitas teater. Ide ini sebenarnya berangkat dari ide naskah, itu berangkat dari latihan rutin kita. Kita punya latihan rutin lewat grup WA. Namanya Kembang Kempis Cangkem. Jadi kita membagi anak 5 orang dalam satu grup, kemudian nanti saya kasih keyword, misalnya ada 3 keyword, terus mereka akan mengembangkan ide cerita itu selama setengah jam tanpa berhenti. Nah, akhirnya ada beberapa bank naskah, bank ide yang kita punya, dan kita tinggal pilih naskah yang mana atau ide yang mana yang akan kita kembangkan. Terus kemudian naskah ini kita kembangkan dengan melalui banyak tahapan yang menghabiskan waktu mungkin 1 bulan lebih. Mulai dari pencarian tokoh, latar belakang lingkup sosial, latar belakang psikologis, dan lain-lain. Sebenarnya tema manusia itu selalu relevan kali ya. Di sini kan kita mau ngomongin tentang kegilaan gitu. Gila dalam artian yang sebenarnya itu seperti apa sih? Jangan-jangan yang tidak dianggap gila pun mempunyai kegilaan gitu. Yang itu tidak dianggap gila gitu. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai semacam itu kegilaannya masing-masing gitu. Jadi ada beberapa posisi atau kondisi kita itu bisa di luar batas gitu. Karena itu kan harusnya kita batasnya segini, tapi kemudian ada satu kondisi yang membuat kita bisa melampauinya. Jadi selalu kesannya tidak selalu negatif. Dalam konteks naskah ini sebenarnya ada 2 kemungkinan. Sebenarnya itu gila beneran atau gila yang dianggap gila. Dalam konteks dianggap gila itu karena dia mempunyai gen atau keturunan gila, terus kemudian pihak tertentu menuduhnya menjadi gila. Terus kemudian kegilaan atau gila itu, status gila itu diterima oleh siswa dan dianggap sebagai malah self defense gitu. Itu sih, kita bermain-main dengan hal yang seperti itu. Di luar itu mungkin konteks sosial kemasyarakatan kali ya. Ya mungkin kedepannya teman-teman bisa membawa ide-ide kreatif lain lah yang tidak membosankan. Misalnya minimal kita pindah tempat pentasnya gitu. Jadi kita akan menghadapi venue atau yang berbeda, terus kira-kira bisa diolah seperti apa gitu. Jadi pindah tempat aja itu sebenarnya sudah membuat kita tertantang gitu. Sekecil keputusan itu aja sebenarnya mempunyai daya yang mempunyai hal yang menarik. Jadi kalau saya sebenarnya nggak mempunyai harapan yang spesifik gitu. Atau bahkan pentas produksi selanjutnya kalau dirasa itu tidak dibutuhkan ya tidak ada lagi juga nggak apa-apa kalau saya. Nah, tergantung teman-teman apakah membutuhkan pentas seperti ini lagi atau tidak. Jadi saya di sini sebagai fasilitator keresahan dan keinginan anak-anak. Saya di sini fungsinya cuma menemani gitu. Kalau bertanya ya saya jawab, kalau bingung ya juga saya kasih opsi untuk keluar dari kebingungan gitu. Jadi Patewa akan seperti apa sebenarnya bukan di saya tapi di anak-anak atau di siswa gitu. Begitu sih. Oke, terima kasih Mas Budi. Oke, siap. Thank you, sama-sama.